dengan NIM 2500603007. Kali ini kita mau membahas mengenai fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini dan menganalisis faktor penyebab perubahan sosial serta solusinya. Saksikan video berikut ini ya. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, saya melihat perubahan sosial di Indonesia saat ini sebagai tantangan sekaligus peluang. Perubahan sosial membawa perubahan baru dalam kehidupan siswa, dan tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing mereka untuk beradaptasi secara positif. Dan untuk analisis faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi saat ini, yaitu ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal atau penemu-penemu baru atau yang sering kita sebut inovasi, terutama di bidang teknologi menjadi pemicu utama perubahan sosial saat ini. Dan dampaknya di sekolah itu adalah penggunaan internet membawa informasi tanpa batas ke dalam kehidupan siswa. Sebagai guru, Anda atau kita perlu mengajar siswa cara menggunakan teknologi secara bijak, termasuk membedakan yang benar dan yang salah, serta mengelola interaksi di media sosial. Ada juga pemberontakan atau gerakan sosial yang menantang sistem ada dapat mengubah tantangan sosial yang ada. Dampaknya di sekolah, gerakan sosial atau manusia dan kesetaraan dapat mempengaruhi cara pandang siswa terhadap dunia. Kita sebagai guru dapat menggunakan topik ini untuk membahas nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan dan inklusivitas. Dan ada faktor eksternal, yaitu pengaruh globalisasi. Interaksi global mempengaruhi setiap aspek kehidupan dari ekonomi hingga budaya. Dampak di sekolah, siswa dapat terpapar berbagai budaya, bahasa, dan pola pikir dari luar negeri. Kita sebagai guru dapat memanfaatkan ini sebagai kesempatan untuk mengajarkan pendidikan multikultural dan memperluas wawasan global siswa. Ada lingkungan alam. Bencana alam atau perubahan iklim dapat memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan cara hidup baru. Dampaknya di sekolah, bagi siswa yang tinggal di daerah terdampak bencana, pengalaman ini dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional mereka. Empati dan guru perlu menyediakan empati, dukungan psikologi sosial, serta mengintegrasi pendidikan lingkungan dalam pembelajaran. Ada juga akses informasi yang tanpa batas. Anak-anak kini terpapar informasi dari seluruh dunia melalui media sosial atau internet. Hal ini membawa wawasan mereka tetapi juga membawa risiko mengenai konten negatif, berita palsu, dan budaya asing yang tidak sesuai. Dan perubahan cara berinteraksi. Interaksi sosial semakin bergeser ke media digital. Hal ini bisa mengurangi interaksi tatap muka yang sangat penting untuk melatih empati dan keterampilan sosial pada anak di usia dini. Gaya hidup yang konsumerisme. Pengaruh iklan dan tren global memicu gaya hidup konsumtif bahkan pada anak-anak. Mereka cenderung menginginkan barang-barang terbaru yang dapat menggeser nilai-nilai kesederhanaan. Sebagai calon guru SD, solusi yang dapat saya paparkan mengenai perubahan sosial ini, yang pertama, menginteraksikan pendidikan karakter. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, integritas, toleransi, dan rasa hormat harus menjadi bagian integral dari setiap mata pelajaran, bukan hanya sebagai tambahan. Guru dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai ini. Yang kedua, literasi digital yang kritis. Dengan membimbing siswa untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak, dengan mengajarkan keterampilan berpikir kritis sehingga mereka mampu menyaring informasi, menghindari dampak negatif media sosial yang ada. Sebagai kesimpulan,
Perubahan sosial di Indonesia saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pendidik atau bagi kita sebagai calon guru untuk membimbing siswa beradaptasi secara positif. Perubahan sosial di sekolah yang harus diterapkan antara lain penggunaan teknologi yang bijak, pendidikan multikultural, dukungan psikososial, literasi digital kritis. Dengan demikian, pendidik dapat membantu siswa menghadapi perubahan sosial dan menjadi individu yang berkarakter kritis dan adaptif. Sekian video atau materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.